Assalamualaikum Pak Doni, sehat Bapak? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Pak Dia, mohon maaf ya Pak ya, udah waktu yang telah kita sepakati sebelumnya ya Pak ya. Saya sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu terkait tentang Bapak membutuhkan permasalahan apa yang sedang terjadi terkait tentang coaching ini ya Pak ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak ya. Yang pertama mungkin Pak Roni yang ingin saya tanyakan, ya, yang membantu Bapak dalam mengembangkan kompetensi itu di bidang apa aja Pak? Baik, terima kasih Pak Dian atas waktunya. Jadi memang kebetulan ada rekan sejawat saya yang nanti akan berbicara tentang permasalahannya, sehingga nanti saya akan melakukan coaching dan berkaitan dengan beberapa hal gitu ya, sehingga saya tuh ingin mengembangkan beberapa kompetensi praktik coaching saya. Itu nanti ada teman saya yang akan coba bercerita permasalahannya berkaitan dengan kesibukannya gitu ya. Ada tugas pokok dan tugas tambahan gitu ya di luar mengajarnya, seperti itu Pak Dian. Oke Pak, bagus. Selanjutnya bagian mana nih Pak Roni yang ingin saya amati? Tentu sepertinya saya ingin Bapak membantu saya mengamati di bagian-bagian berkaitan dengan memastikan apakah saya nanti berasumsi atau menjudgment berkaitan dengan pernyataan dari rekan saya nanti. Yang berikutnya saya ingin Bapak mengamati di bagian di mana apakah saya nanti memberikan solusi gitu ya, kan yang seharusnya memang yang kita pelajari sama-sama bahwa solusi itu harus hadir dari coachingnya. Itu kira-kira Pak. Oke, bagus. Selanjutnya Pak, bagaimana penilaian Bapak Roni sendiri dari apa yang akan kita kembangkan Pak? Di bagian itu sih Pak, tepatnya bagian berkaitan dengan saya coba menahan diri untuk tidak memberikan solusi gitu Pak, kan kadang-kadang suka greget gitu Pak ya, apalagi kan permasalahan rekan saya itu ya kira-kira relate gitu sama permasalahan yang saya hadapi juga, dan rata-rata di banyak guru hadapi juga gitu Pak. Oke, selanjutnya apa harapan Bapak Roni dari observasi ini? Ya, saya berharap nanti Bapak bisa memberikan penilaian berkaitan dengan praktik coaching yang saya lakukan, dan saya juga berharap nanti praktik coaching yang saya lakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan di proses penilaiannya terkait keseluruhan alur tirtanya, penilaian-penilaian yang akan dilakukan gitu, termasuk kompetensi coachingnya gitu dari saya. Gitu sih Pak. Terima kasih sekali Pak sebelumnya. Bagus sekali Bapak. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hari ini Bapak. Siap, sama-sama Pak Dian. Terima kasih banyak Bapak Roni. Ya, Assalamualaikum Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Roni. Iya, Pak Bardi. Senang kali kita bisa ketemu Pak Bardi, sesuai seperti apa yang kita janjikan, bahwa ada beberapa hal ya yang akan kita bicarakan berkaitan dengan keresahan yang Pak Bardi hadapi belakangan ini ya, gitu. Baik, sebelum kita mulai, kira-kira menurut Pak Bardi apa nih yang bisa kita bicarakan, apa yang bisa saya bantu berkaitan dengan apa yang Pak Bardi hadapi? Ya Pak, kebetulan saya tuh ada tugas tambahan sebagai humas dan sering sekali menjadi ketua dalam program gitu Pak. Emang sih program-program yang saya lakukan sukses, tapi ada keluhan dari sifat-sifat saya, yaitu saya sering izin Pak. Jadi anak-anak itu, Pak ayo tuh olahraga, izin terus gitu. Nah, dari situ saya, aduh bagaimana ya agar bisa istilahnya memixkan, mencocokkan schedule saya gitu untuk ngajar bisa, program juga sukses, tapi dalam kenyataannya saya belum bisa gitu untuk mengatur schedule itu. Saya bisa sangat mengerti, tampaknya Pak Bardi merasakan kebingungan ya berkaitan dengan ini. Jadi kira-kira tujuan spesifik sesi coaching kita kali ini apa nih yang Pak Bardi harapkan? Harapannya saya dapat solusi terbaik untuk masalah tentang penjadwalan antara tugas
inti, pokok, dan tugas tambahan saya agar semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah, dan semua happy gitu, tidak ada yang dirugikan. Baik, kalau saya mulai dengan pertanyaan, eh, apa tepatnya indikator spesifik yang menurut Pak Bardi itu lancar antara mengajar dengan program-program itu? Kondisi ideal yang menurut Pak Bardi seharusnya terjadi di mengajar itu apa gitu kondisi ideal menurut Pak Bardi? Idealnya saya datang, jiwa saya juga datang di kelas. Kadang saya ngajar hybrid juga gitu di tempat saya meeting atau bagaimana, kan itu tidak ideal. Tapi saya ingin datang ke kelas dan juga setelah di kelas kan nanti ke lapangan saya bisa mengajarkan apa materi dari BJOK. Jadi semua bisa tersampaikan dengan baik, anak-anak juga terlayani dengan baik. Tapi untuk saat ini memang belum bisa Pak, karena sering ada program-program di sekolah yang harus saya selesaikan. Jadi idealnya saya ngajar bisa dan program juga dapat terlaksana dengan baik, mungkin dari segi jadwalnya bisa dikondisikan seperti itu. Oke. Ada resiko tersendiri nggak ketika misalnya Pak Bandi itu kan guru olahraga ya? Ada resiko tersendiri nggak bagi murid atau pelajaran atau tujuan pembelajaran ketika memang Pak Bandi itu tidak bisa hadir di tengah anak-anak gitu? Ya resikonya sih, misal saya memberikan tugas biasanya anak-anak itu misalkan dengan cepat lalu dia ingin pergi ke lapang di sana, saya tidak bisa mengontrol anak-anak dengan baik karena olahraga itu riskan akan cedera gitu, jadi kurang ideal lah. Jadi saya ingin bisa hadir sepenuhnya kepada anak-anak. Baik, baik. Saya juga melihat itu gitu ya, melihat kerisauan dan kebingungan Pak Badi, kekhawatiran Pak Badi gitu ya, tepatnya berkaitan dengan ketidakhadiran Pak Badi, apalagi ya tadi olahraga juga terkadang punya resiko tertentu gitu ya, ketika Pak Badi tidak bisa benar-benar hadir. Kalau berkaitan dengan program-program yang Pak Badi sebutkan, itu rata-rata memang menurut Pak Badi berjalan sesuai dengan rencana Pak Badi, sukses. Untuk program sukses, namun pengorbanannya itu Pak, jadi siswa terabaikan. Saya kan punya tugas pokok yang harus saya laksanakan, malah cenderung fokusnya itu tugas tambahan saya seperti itu. Menurut Pak Badi, kira-kira kalau tadi saya sering dengar kata kuncinya dari penjadwalan itu kata yang Pak Badi sering sebutkan. Kira-kira menurut Pak Badi ada nggak sesuatu yang bisa Pak Badi lakukan dalam rangka melakukan penjadwalan ini? Iya Pak, saya curhat juga kepada Bapak, mungkin kepala sekolah ini harus bisa istilahnya mempercayai orang lain, gitu. Jadi jangan hanya ke saya, jadi bisa membagi dan belajar mempercayai orang lain untuk mengerjakan program-program yang lainnya agar ada distribusi yang baik. Karena kurang baik juga kalau center terus seperti itu. Dan juga kalau masih tetap belum bisa, mungkin harapannya saya bisa nego ke kepala sekolah untuk jadwalnya bisa dikondisikan semuanya pagi dari Senin sampai Jumat, semua jadwal pelajaran saya pagi semua. Maka setelah itu mungkin setelah pagi saya bisa mengerjakan tugas tambahan tersebut. Jadi jangan ada jadwal-jadwal saya yang jam 12, jam 11, jam 10, yang dimana di situ suka ada rapat-rapat gitu. Saya senang sekali sih Pak Badi dengan antusias dan semangat, dan Pak Badi juga punya solusi gitu ya berkaitan dengan ini gitu ya. Kira-kira ada nggak langkah-langkah strategis yang bisa Pak Badi lakukan untuk memastikan bahwa Pak Badi memang bisa mendapatkan penjadwalan yang tadi Pak Badi rencanakan? Mungkin saya akan bicara empat mata dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum. Apalagi saya ikut program guru penggerak itu, jadi saya ingin nego di sana agar penjadwalannya disusun secara baik. Saya requestnya ingin semuanya pagi seperti itu agar saya mengajar bisa terlaksana dengan baik, bisa melayani murid dengan baik. Lalu program atau event yang terselenggara juga nanti akan berjalan dengan baik karena saya fokus juga di situ.
Dan setelah program atau rapat-rapat meeting itu, di sore hari ini kan ada program Guru Penggerak, jadi bisa ikut dengan seluruh jiwa saya ada di situ. Paling itu bicara dengan mereka. Kira-kira kapan rencana Pak Bandi hal ini bisa dilakukan? Insya saya laksanakan besok pada beliau-beliau agar bisa terlaksana dengan baik. Ada nggak kira-kira pihak-pihak yang bisa memastikan membantu Pak Bandi agar lebih komitmen berkaitan dengan rencana yang Pak Bandi akan lakukan? Untuk lebih kuat lagi, saya ingin meminta bantuan kepada pengawas Panji untuk mendampingi saya hadir bertemu dengan kepala sekolah dan juga kurikulum agar lebih mengerti, karena beliau kan dari 4 TK gitu ya, dan mengurusi tentang sekolah penggerak, guru penggerak, mungkin akan lebih paham tentang guru yang punya tugas tambahan ekstra seperti apa, dan bisa menjelaskan juga lebih baik agar rencana saya atau solusi saya dapat terlaksana dengan baik. Oke, berarti terima kasih. Tampaknya sesi coaching kita sudah selesai. Nanti saya tunggu kabar baiknya berkaitan dengan rencana yang akan Pak Bandi lakukan besok ya. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan sesuai seperti yang diharapkan. Saya tunggu nih kabar baiknya. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Pak Roni, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam Pak. Oke, sehat Pak Roni. Alhamdulillah. Gimana Bapak sehat juga? Alhamdulillah Pak Roni. Rasanya kita bertemu kembali dengan hasil daripada proses supervisi ini, Pak ya. Nah, ada mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan tanyakan kepada Bapak Roni. Boleh Pak? Boleh. Yang pertama ya Pak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi yang sudah dilakukan? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Pak, Bapak sudah mensupervisi saya melakukan praktek coaching. Saya beberapa waktu lalu proses coaching terhadap rekan saya Pak Bandi, saya sudah merasa nyaman gitu ya melontarkan berbagai pertanyaan berbobot kepada Pak Bandi. Kemudian saya juga merasa bahwa alur tirta yang saya lakukan sudah cukup jelas, runtut dan terperinci gitu ya. Sehingga menurut saya praktek coaching saya mengalami perkembangan yang signifikan. Apa yang membuat Pak Roni menilai demikian? Tadi Pak, selain ada alur tirtanya, kemudian ada pertanyaan berbobot yang spesifik, gitu ya. Saya juga mengidentifikasi gitu ya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Bandi, itu sampai pada akhirnya Pak Bandi menemukan sendiri solusinya berkaitan dengan permasalahan yang sedang beliau hadapi. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan? Ya tentu Pak, saya teruskan. Yang saya sudah amati tadi ya Pak ya, terkait tentang coaching yang telah Bapak lakukan, ya. Menggunakan alur tirta itu sudah sangat sesuai Pak, lebih tinggi dari standar yang kita wujudkan Pak. Oke. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana pendapat Bapak mengenai ini? Tentu senang sekali sih Pak, karena memang kan tujuan dari awal juga saya mengundang Bapak untuk melakukan supervisi ini dalam rangka menilai kinerja dari coaching yang telah saya lakukan. Dan saya mendengar barusan penilaian Bapak, saya senang sekali Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya Pak ya, bagaimana tindak lanjutnya nih Pak yang akan Bapak? Tentu tindak lanjutnya saya akan kembali membaca berbagai literatur berkaitan dengan kompetensi ini. Saya akan terus berlatih, gitu ya. Saya akan mencoba mengembangkan diri dan membantu tentu saja rekan-rekan sesama guru berkaitan dengan permasalahan yang dihadapinya. Karena memang praktik coaching tampaknya memang harus lebih banyak berlatih, gitu Pak ya, dengan mempraktikannya langsung. Gitu mungkin Pak. Oke, bagus sekali Bapak. Ya. Saya sudah mengamati apa yang Bapak lakukan dan Bapak sudah utarakan. Saya sudah catat Pak ke dalam form supervisi akademik. Mungkin Bapak bisa lihat ini hasilnya Pak. Siap, terima kasih sekali Pak Bian atas bantuannya. Terima kasih juga Bapak atas waktunya. Sehat selalu Bapak Roni. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.